depan saya ini ada sebuah bangunan yang dulunya sempat ditinggali oleh pemiliknya, cuman karena berganti kepemilikan akhirnya dikosongkan seperti ini gitu loh. Oke, coba kesini teman-teman ya, semoga aja bisa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Damian Ripaldi. Jadi di video kesempatan sore kali ini, sekarang saya sedang berada di kaki Gunung Salak. Nah, karena sekarang kan saya posisinya sedang camping teman-temannya di sini. Pada saat saya sedang istirahat, saya mendapatkan info dari salah satu warga yang ada di sini. Katanya di area sini tuh ada bangunan yang sempat dijadikan tempat tinggal teman-teman ya. Ada beberapa bangunan gitu loh di sini. Nah, jadi saya penasaran ingin melihat langsung seperti apa. Karena aksesnya tuh info yang saya dapatkan harus melewati jalan setapak yang menanjak teman-teman. Nanti saya akan mengikuti jalan yang ada di depan saya ini untuk menuju ke lokasi yang saya maksud. Jadi di sana tuh ada beberapa bangunan yang menjadi tempat tinggal. Dan konon katanya sudah cukup lama ditinggalkan dikarenakan pergantian kepemilikan gitu loh. Ini bisa dilihat aksesnya, katanya sih tinggal ikutin aja jalan ada di sini. Ya mau gak mau harus random ya. Semoganya nanti ketemu di depan. Ini benar-benar berada di kaki Gunung Salak di ketinggian 2000 lebih mdpl teman-teman ya. Karena bisa dilihat ini sekelilingnya tuh benar-benar hutan. Ini benar-benar hutan ya, bukan kebun teman-teman. Ini jalannya sangat licin sekali karena di sini tuh jarang sekali dilalui oleh warga, bahkan petani pun jarang lewat sini. Wah, gokil sumpah nih lokasinya teman-teman. Karena saking penasarannya saya ingin melihat langsung ya seperti apa kondisi dari tempat tinggal yang sudah lama terbengkalai atau sudah dikosongkan ya. Wow. Nah, tadi saya dari sana aksesnya tuh nanjak ke sini, hanya mengikuti jalur setapak yang ada di depan saya gitu loh. Jadi kebetulan saya tuh sedang camping di sini teman-teman ya, di bawah kaki Gunung Salak. Pada saat saya sedang santai menikmati pemandangan yang ada di sini, tiba-tiba ada warga yang menginfokan katanya di sini tuh ada sebuah tempat tinggal, beberapa bangunan yang sudah lama kosong atau terbengkalai gitu. Infonya tuh sudah belasan tahun di sini tuh. Wow. Oke, langsung aja kita menuju ke sana dan langsung aja nanti kita explore teman-teman. Wow. Oh, ini ternyata dari depan sana sampai sini tuh sudah terlihat untuk bangunannya ya. Wow. Ini sih udah bener parah teman-teman ya. Kalau misalkan dilihat langsung ini sepertinya seperti villa gitu loh. Dan aksesnya bisa dilihat ini udah akses mati gitu ya, jalannya tuh memang bener-bener udah gak dilewatin orang. Jadi bangunannya seperti ini. Kalau misalkan dari dekat ini harus sedikit hati-hati ya. Takutnya banyak paku gitu loh, apalagi ini kan sudah runtuh atasnya teman-teman. Ini sebentar ya, ada ini kameranya agak gini, apa namanya tuh, berembun karena di sini tuh memang sangat dingin sekali karena berada di dekat Gunung Salak, di
ketinggian hampir 2000-an mdpl. Saya agak-agak lupa ya. Wow, gokil teman-teman. Jadi di depan saya ini ada sebuah bangunan yang dulunya sempat ditinggali oleh pemiliknya, cuman karena berganti kepemilikan akhirnya dikosongkan seperti ini gitu loh. Ini saya sedang nyari akses untuk menuju ke dalam sini. Agak ngeri, bisa dilihat nih. Harus sedikit hati-hati karena banyak bangunan yang sudah rapuh. Wow, dalamnya seperti ini teman-teman. Ini cukup bagus ya dalamnya. Saya penasaran pengen masuk ke dalam, cuman harus nyari akses gitu loh. Nah ini aksesnya tuh harus masuk ke sana teman-teman, cuman harus sedikit hati-hati, agak susah. Jadi aksesnya tuh tertutup teman-teman. Jadi di sebelah sana tuh ada pintu, cuman bisa dilihat langsung seperti ini gitu loh. Banyak genteng-genteng yang udah berantakan dan takutnya ada paku gitu loh. Paling coba lewat sini kali ya. Wow, sedikit susah ini. Di dalamnya sih ada anak tangga ke atas ya. Susah, seperti mendengar langkah kaki. Padahal saya di sini benar-benar sendiri loh. Bisa dilihat. Wow. Ini bekas pantry sepertinya ya. Cuman mau kesini tuh susah gitu loh. Bisa dilihat ini. Banyak sekali genting-genting yang sudah rubuh. Saya masih mencari akses untuk bisa kesini. Oke, coba kesini teman-teman ya. Semoga aja bisa. Wow, alhamdulillah. Ternyata di dalamnya seperti ini. Kita coba ke depan sini. Ini sepertinya bekas pantry, area pantry. Dan di sini bekas ruang tamu. Wow. Assalamualaikum. Pribadi home? Punten. Oke. Untung saya kesini bawa senter biar gak gelap-gelap banget ya. Wow. Ini bekas kamar. Ini area toiletnya ada kelelawar, takut ditabrak teman-teman. Sumpah saya kapok kalau misalkan ada kelelawar tuh. Biasanya dia kalau terbang tuh suka ngasal gitu loh. Takutnya ketabrak, saya dulu pernah ketabrak teman-teman. Wow, ini bisa dilihat. Ini ada akar. Cuman herannya akarnya tuh bisa naik ke atas teman-teman. Sampai ke sini. Harus sedikit hati-hati ini, takut roboh. Tuh kan, takut roboh. Soalnya kayunya udah lapuk teman-teman. Jangan maksain lah. Ini intinya di depan saya seperti ini. Ada dua kamar tamu.
Cuman anak tangganya karena ini terbuat dari papan kayu, takutnya ambles gitu loh. Ini PR-nya naiknya lagi nih, agak susah teman-teman. Allahu Akbar. Oke, jadi tadi saya sudah coba untuk masuk ke bangunan yang pertama, cuman cukup menguras tenaga ya, sampai kotor ini teman-teman. Sampai kotor. Oke, saya akan lanjutkan lagi ke bangunan yang di sebelah kanan. Di sini ternyata sudah hancur, sudah rubuh ya atapnya, jadi tidak bisa dimasuki ke dalam. Ternyata ada 1, 2, 3 bangunan teman-teman. Wow, ini sedikit gak masuk akal menurut saya ya. Gimana ceritanya ada sebuah bangunan yang bentuknya seperti villa bisa berdiri di tengah-tengah hutan gitu loh. Nah, ini aksesnya bisa dilihat. Jadi ini tuh bener-bener berada di kaki Gunung Salak ya. Cuman yang di depan saya ini sudah hancur, dan di sebelah kanan saya juga ini ada bangunan. Kalau misalkan dilihat dari bentuknya, sepertinya ini hampir sama dengan yang tadi gitu loh. Wow, hati-hati ular, takut ada orai. Wow. Everybody home? Punten. Assalamualaikum. Nah, yang ini aksesnya agak sedikit gampang ya untuk dimasuki. Beda dengan yang tadi, karena yang tadi tuh di depannya tuh banyak sekali genting-genting yang sudah rubuh. Wow. Di depannya ini bekas ruang tamu, karena sudah lama ditinggalkan, hampir 15 tahun ya. Jadi kondisinya sudah tidak terurus dan banyak sekali bekas-bekas congkelan ini ya, kusen pintu nih, dan kaca-kaca jendelanya pun sudah tidak ada teman-teman. Wow, gokil men. Ternyata ada cerobong asap seperti rumah-rumah yang ada di luar negeri ya. Mungkin sebagian teman-teman yang sering menonton film Hollywood gitu tidak asing dengan cerobong asap penghangat ruangan yang ada di film-film luar negeri gitu ya. Wow, sangat bagus ya rumahnya sebenarnya, cuman saya mau ke sana agak ngeri, takut ada paku gitu loh. Nah, seperti ini nih, kalau misalkan kalian penasaran, pengen tahu balkon depannya tuh seperti ini. Jadi saya tuh bukan takut ada makhluk gaib, takut ada orang teman-teman. Karena orang tuh lebih berbahaya ketimbang makhluk gaib gitu loh. Nah, ini pantry seperti yang di rumah yang tadi. Nah ini sepertinya sama juga nih. Oh, kalau ini dari kayu juga ternyata teman-teman. Ternyata ini dari kayu juga.
Wah, nggak bener. Nah, saya bukan nggak mau naik ke atas, bisa dilihat ini kayunya sudah lapuk. Takutnya saya berhasil naik ke depan sini, nggak bisa turun lagi. Nggak ada yang nolongin teman-teman. Karena saya benar-benar sendiri di sini. Wow. Ternyata di dalamnya sudah, Allahu Akbar. Saya seperti mendengar sesuatu di sini ya. Seperti yang tadi saya bilang, saya tuh takut ada orang yang nggak dikenal gitu loh. Yang ditakutkan di area hutan seperti ini tuh bukan makhluk gaib atau setan, tapi orang dan ular gitu loh. Wow, kesini makin dalam ya. Semak belukar. Wow, ternyata di depan saya juga ada bangunan teman-teman. Berarti saya sudah menemukan 4 bangunan yang berada di sini. Jadi bentuk bangunannya bisa dilihat seperti ini ya. Seperti ini. Bangunan-bangunan Belanda. Kalau misalkan dilihat dari segi ini ya, bangunannya gitu loh. Wow, ini cukup menguras tenaga teman-teman. Oke, saya akan coba melihat ke depan di sebelah sini. Karena ada bangunan juga gitu loh. Wow. Alhamdulillah. Akhirnya saya menemukan bekas aspal ya. Di depan saya ini ada aspal. Mungkin dulunya karena ini bekas tempat tinggal orang-orang yang dulunya sempat menempati bangunan ini. Karena sudah hampir 15 tahun terbengkalai, akhirnya tidak terurus dan ini jalannya jadi jalan mati gitu loh. Jalan mati itu maksudnya jalan yang sudah tidak digunakan dan tidak pernah dijamah orang atau jarang dijamah orang gitu loh. Nah, bisa dilihat pemandangannya. Jadi ini tuh bener-bener di dalam hutan teman-teman, bukan di kebun gitu ya. Oke, saya akan coba ke atas sana karena berjalan ke sini tuh cukup menguras tenaga. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya sedang berada di area pertengahan jalan ya. Semakin saya masuk ke dalam tuh ternyata di sini banyak sekali bangunan-bangunan kosong teman-teman. Kalau misalkan dilihat dari bentuknya sih sepertinya ini ex villa ya, atau bekas villa yang sudah lama ditinggalkan, tidak terurus, dan akses untuk masuk ke dalam tuh sudah tertutup dan rimbun seperti ini teman-teman. Bahkan jalannya aja terjal, ini menanjak gitu loh. Dan di sini tuh sudah tidak bisa dimasuki karena sudah tertutup teman-teman. Bukannya saya gak mau masuk, karena sudah susah gitu loh untuk masuknya. Saya penasaran akan coba menuju ke sana, karena di depan sana saya melihat bangunan-bangunan semakin ke dalam gitu loh. Di sebelah kanan ini ada bangunan juga, cuman sudah hancur teman-teman. Di sebelah kanan saya ini sudah hancur, atapnya sudah tidak ada. Wow.
Walaupun sudah menjelang sore, cukup panas juga di sini teman-teman. Wow, serem, sian. Di sana ada menara teman-teman. Di sini ada bangunan juga, cuman atasnya sudah rapuh ya. Ternyata cukup melelahkan juga ya perjalanan saya dari dalam hutan masuk ke sini dan menemukan bangunan-bangunan yang sudah terbengkalai belasan tahun teman-teman. Wow, capek banget. Nanti saya akan masuk lagi ke dalam karena infonya semakin ke dalam tuh masih ada bangunan gitu loh. Oke, langsung aja tetap ikutin perjalanan saya teman-teman. Oke teman-teman, jadi sedikit info. Tadi saya dengar juga di sini tuh dulu sempat dijadikan lokasi syuting film horor yang berjudul Pulau Hantu teman-teman ya. Tadi kata warganya dulu ada yang syuting di sini untuk keperluan film Pulau Hantu ya. Jadi katanya ada 3 lokasi di kaki Gunung Salak, di Kepulauan Seribu yang ada di Jakarta, dan satunya itu di Puncak infonya. Jadi yang lokasi yang saya datangi ini dulunya sempat dijadikan lokasi syuting untuk keperluan film Pulau Hantu teman-teman. Makanya saya sedikit flashback juga gitu loh dengan rumah-rumah yang ada di sini. Dan ini kondisi setelah reda ya hujannya ya, bisa dilihat ini basah teman-teman. Nah, tadi saya berteduh di rumah kosong yang ada di depan sana. Di sini ada percabangan karena pas awal saya buat video itu datang dari rumah yang di depan saya itu ya, dari Semak Belukar sini. Dan di sini ada jalan setapak. Saya akan coba ikutin ini jalannya menuju ke mana gitu ya. Ya, jadi seperti inilah kondisi terkini di area bekas tempat tinggal penduduk di kaki Gunung Salak ya. Di depan saya juga ini ada bekas rumahnya teman-teman. Cuma sangat disayangkan karena aksesnya sudah rimbun seperti ini, saya tidak bisa masuk ke dalam. Ini sudah pukul 4:30 sore teman-teman. Karena saat saya tadi membuat video di sini itu sekitaran pukul 3. Karena tadi turun hujan di sini cukup lama ya. Mau gak mau tadi saya berteduh dulu gitu loh. Wow, ini sih sepertinya dulunya bekas aspal ya, jalan aspal. Cuman karena sudah lama tidak digunakan, alhasil jadi jalan setapak seperti ini gitu loh. Dan ini area belakangnya, wow, ada kabut teman-teman. Wah, tuh sudah mulai turun kabut. Dan sekelilingnya tuh bukit-bukit gitu loh. Di depan saya juga itu ada kabut teman-teman, putih tuh. Itu bukan awan ya, tapi kabut. Jadi saya akan mencoba menelusuri jalan setapak yang ada di depan saya. Ini nanti tembusnya kemana gitu ya. Wow, gila, ternyata di depan saya ada sebuah bangunan yang cukup besar ukurannya. Tadi saya mengikuti jalan setapak, ternyata tembusnya ke sini teman-teman. Bisa dilihat, wow, subhanallah. Apalagi di belakangnya kabut.
Wow. Ternyata kalau misalkan di pegunungan itu setelah hujan pasti muncul kabut seperti ini, teman-teman, bisa dilihat. Wow. Gokil. Bisa dilihat itu kalau misalkan lihat langsung tuh saru dengan awan, teman-teman. Padahal ini kabut bukan awan gitu loh. Wow, subhanallah. Bisa dilihat. Ternyata setelah saya ikuti jalan setapak yang tadi, ini tembusnya ke sini. Ini ada sebuah bangunan yang cukup besar sekali, bentuknya ini seperti rumah sakit ya, rumah sakit zaman Belanda gitu ya. Wow. Ternyata setelah saya ikuti jalan setapak yang tadi, ujungnya tuh di sini gitu loh. Di area bangunan ini seperti rumah sakit ya. Wow, ini cukup luas sekali, teman-teman. Bisa dilihat. Wow. Gila, men. Oke, saya akan coba masuk ke dalam. Kalau nggak gini ya, ini kan sebentar lagi malam. Gimana kalau misalkan nanti saya akan bikin challenge di sini, uji nyali menggunakan CCTV, dan saya ingin tahu di dalam bangunan ini nanti saat malam hari itu seperti apa ya di dalamnya tuh. Ini sumpah ya, serius saya belum pernah masuk ke sini dan nggak tahu di dalamnya seperti apa. Makanya ini saya tahan dulu untuk masuk ke dalam. Niatnya nanti saya akan melakukan uji nyali di sini dan ingin tahu apakah ada aktivitas nanti ketika malam hari di sini, teman-teman ya. Nah, seperti ini saya perlihatkan dulu ya kondisi dari bangunan ini. Nanti apakah malam hari di sini seperti apa nanti kondisinya ya. Wow, bisa dilihat. Gokil, men. Bagus banget ya. Gede loh. Ini bener-bener ada di kaki Gunung Salak, perbatasan Sukabumi Bogor, teman-teman. Wow. Oke, nanti malam saya akan melakukan uji nyali di sini dan memasang CCTV ya. Dan untuk yang penasaran, jangan lupa untuk stay tune di channel saya untuk part keduanya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk support channel saya dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.